alasannya kan surveinya karena Golkar itu kan. Iya. Jadi surveinya itu kecil sekali, cuman 3% kalau nggak salah. Kemudian bahkan paslonnya juga kebalik, elektabilitasnya Pak Wiranto tuh yang jadi wakilnya sebagai calon presiden lebih tinggi daripada Pak JK. Iya. Tapi kenapa Pak JK yang jadi capres? Karena kursi Golkar lebih banyak dari. Jadi sebetulnya sih, nah 2009 itu kan Pak Taufik itu panggil saya, dia bilang gimana, apa namanya, pileg ini, PDI menang apa enggak gitu. Iya. Pakai bahasa Palembang lah maksudnya. Gitu. Ya, saya bilang survei dulu Kak, gitu kan. Kalau orang Palembang itu walaupun udah dengan senior banget biasanya panggilan Kak itu generik lah, egaliter lah ya. Jadi ya survei dulu Kak gitu. Wah, ayo kau survei lah. Dulu aku udah percaya survei, aku lah tobat. Gitu kan. Itu hebat lah Pak Taufik itu, orangnya betul-betul fair lah gitu. Survei lah saya. Saya lihat kalah. Jadi ngalah Kak PDI. Demokrat yang menang. Dia tanya, "Presiden gimana?" "Presiden Mak Mano." SBY kuatnya enggak dengan dilawan. Oh, saya dengar sih malam itu dia ya komunikasi lah dengan Pak SBY ya, artinya bukan dengan Bu Mega, dengan Pak SBY. Dengan Pak SBY. Waktu itu memang begitu. Memang begitu ya? Oh, ini ada wartawan ya? Untuk konfirmasi. Iya. Untungnya ada wartawan. Saya dengar nih tahu cerita-cerita. Ya, terima kasih. Iya. Jadi waktu itu Pak Taufik komunikasi dengan Pak SBY, tetapi kan akhirnya ya maksudnya kan begini, dalam politik itu if you cannot beat them, join them ya. Gitu loh. Jadi gabung aja. Nah, tapi Bu Mega kan tetap ngotot maju sebagai calon presiden. Sehingga akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara Pak Taufik dengan Bu Mega. Ya Pak Taufiknya relatif tidak terlalu aktif dia dalam Pilpres itu. Istilah dia kan mungkin karena dia udah tahu ya. Iya, ngapain fighting the losing battle ya, ngapain. Ini kan Bu Mega dengan Pak Taufik ini kan mewakili dua mazhab dalam politik Indonesia kan. Mazhab dalam tanda kutip normatif idealis, yang kedua mazhab data driven dan lapangan realis. Iya, jadi realisme politiknya Pak Taufik Kemas, dulu gua melawan data ya kalah gua. Ya kali ini gua ikut kalah gitu. Jadi ya beliau rem lah sudah itu. Dan menurut saya ya, jadi saya ingat waktu itu ngomong agak lama sih ngomong. Ditanya teman-teman wartawan, gimana Mas PP2? Enggak menarik, udah ketahuan yang menarik. Iya, balik lagi kalau 2024 kok udah yakin banget itu ngomong kayak begini. Kok berani banget? Dari dulu kan udah biasa lihat data. Jadi periode kedua itu kan terus Pak Taufik kan lebih kemudian merapatkan sayapnya ke SBY. Iya, jadi ya begitu kemudian ternyata Pak SBY menang sekali putaran kan gitu kan 60% waktu itu. Ya sebetulnya Pak SBY udah punya teman di PDI gitu. Nah, Pak SBY itu sudah pengen sebetulnya melakukan rekonsiliasi dengan Bu Mega dan Pak SBY mencoba dengan memberikan ruang-ruang lah kepada Pak Taufik misalnya dengan mendukung Pak Taufik sebagai ketua MPR. Jadi ya istilah saya itu ketua tim sesnya Pak Taufik jadi ketua MPR Pak SBY gitu. Cuman ya Bu Mega kan nggak pernah bisa betul-betul pulih hubungan normal dengan Pak SBY sampai sekarang lah boleh dibilang begitu dia. Nah, kan Mas Kodari lihat pasti seorang presiden apalagi ketua partai ya, pada waktu itu Pak SBY 2009 terpilih dengan popularitas paling tinggi. Demokrat 20%, partai paling besar, pasti punya invest untuk mempertahankan kursinya dan popularitasnya. Terus tiba-tiba kenapa di tahun 2014 bisa partainya turun drastis dari 20% ke 7%? 10%. Iya, 10% ya. Terus Pak SBY sepertinya tidak punya pengaruh pada pemilihan Pilpres berikutnya, which is Pak Jokowi ya pada waktu itu. Ada dua hal yang berkaitan ya. Pertama, kasus hukum. Jadi saya kira salah satu masalah hukum dan politik yang terbesar dalam sejarah era reformasi ya tahun 2013-2014 itu ya. Jadi yang terkena adalah tokoh-tokoh sentral di Partai Demokrat, mulai dari Mas Anas sebagai ketua umum, siapa tuh namanya Nazarudin, seperti Malarangeng, Andi Malarangeng, nama-nama yang populer seperti siapa? Angelina Jolie, Sonda. Lupa teman-teman. Enggak, ini supaya pemirsa senang gitu. Kalau di podcast tuh ada debat-debatnya dikit gitu. Iya, Angelina Jolie. Lu ya kameramen aja ketawa gimana nanti saya gitu. Gitu. Jadi ya
itu membuat kemudian saya lupa ya, ini apakah kaitannya dengan kepuasan kepada SBY pada atau dengan Demokrat. Tapi saya ingat bahwa kepuasan kepada Pak SBY pun juga rendah sekali. Iya. Saya punya surveinya, SMRC punya surveinya, lingkaran survei juga punya surveinya, temuannya mirip-mirip. Kepuasan kepada Pak SBY sekitar 35%. Karena mungkin kan waktu itu juga SBY juga nggak maju lagi kan, jadi juga dia udah tidak merasa perlu untuk Dua hal ya, mungkin pertama masalah kasus hukum, ya. dia juga mau manuver-manuver juga ruang geraknya terbatas. Yang kedua mungkin dia perspektifnya ya nggak seperti Pak Jokowi ya. Itu dia. Thanksin kalau dia ini Iya, kan kalau kata Pak Alias kan santai aja ini. santai aja. Tapi saya lebih menduga karena masalah itu, boro-boro ngurusin urusan di luar, bagaimana memikirkan, penerus dan seterusnya. Partainya aja mau tenggelam kok, iya, berat banget waktu Zaman itu kapal mau karam. Kapal mau karam, ya, karam. betul. Nah, Betul. gitu. Kapalnya mau karam. Boro-boro mau mikir cari ikan, boro-boro mau pergi jauh, kapalnya mau karam gitu. Sehingga memang kalau dikatakan dulu Pak SBY itu tidak cawe-cawe, Pak SBY itu tidak punya tidak berpartisipasi dalam, memang nggak bisa. Gimana bisa cawe-cawe ya? Iya. Untuk ini kapalnya aja. Betul, berat. menyelamatkan kapalnya aja sudah sangat-sangat berat gitu, dan belum tentu berhasil gitu. Jadi memang pada waktu itu apapun alasannya, Pak SBY tidak pada posisi untuk bisa menjadi seorang kingmaker. Iya, itu dia. Nggak bisa dia menjadi seorang kingmaker. Walaupun pasti dia pengen dong. Pengen. Masih mencoba memantau lah paling nggak kali. Iya, Makanya ada tapi seorang konvensi presiden petahana, kalau dia mencoba untuk menjadi kingmaker dengan tingkat kepuasan kepada begitu, itu calon-calon presiden bukannya mendekat, menjauh semua. Pak, sorry, oke Pak, makasih, tapi oke, no, thank you, gitu kira-kira. Kenapa kok yang ini kok bisa mendekat nih? Karena surveinya tinggi sekali, 80%. Kecintaan. Iya, 80% aja masih ada yang nolak-nolak kan, ada yang lain kan, ada yang nyerang-nyerang kan. Walaupun itu gara-gara salah strategi. Iya. Oh gitu. Jadi Pak SBY emang dalam posisi yang politik. Tidak memungkinkan. Jadi kalau ada istilah sekarang ini lame duck presiden, itu terjadi SBY, dalam kasusnya SBY. Pak SBY. Popularitas dia rendah, dukungan masyarakat nggak ada, lalu kemampuan konsolidasi elit politik juga nggak bagus. Dia nggak punya penerus yang bagian dari dia. Kalau Pak Jokowi nggak bisa dibilang lame duck, popularitasnya Iya, tinggi. Masih Raja Wali yang Iya. menguasai Betul, angkasa dia. betul. Yang kedua, presiden petahana melanjutkan dia, dekat hubungan dengan dia, Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada yang bilang habis ini Jokowi rendah, salah besar. Iya. Salah besar.